Dan pemirsa, kami kembali kedatangan tamu untuk memperbincangkan mengenai elektabilitas atau tingkat keterpilihan Capres dalam pemilu Presiden 9 Juli besok. Di studio telah hadir Eka Kusmayadi, Direktur Riset JSI atau Jaringan Suara Indonesia. Selamat siang Pak Eka. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kita langsung saja Pak Eka. Menurut hasil survei JSI, bagaimana elektabilitas dari kedua pasangan ini menjelang pemilihan Presiden 9 Juli besok? Jadi Jaringan Suara Indonesia atau JSI ini melakukan survei terakhir pada tanggal 4 sampai 7 Juli, baru beres kemarin, mengenai Pilpres 2014 yang akan berlangsung besok. Dari hasil survei yang dilakukan dengan menggunakan sampel 1.200 responden dengan teknik sampling multi-stage random sampling, hasil akhirnya adalah Pak Jokowi JK 40,5%, Prabowo Hatta 49,1%, dan yang swing voters dan undecided voters itu 10,4%. Kita lihat di sini memang trennya terus menurun untuk pasangan Jokowi JK dari 56,4% di Maret, Juni 46,9%, sekarang 40,5%. Sedangkan untuk Prabowo relatif trennya positif dari Maret 25,5%, Juni 38,5%, dan 4 sampai 7 Juli 49,1%. Undecided voters 10,4% per tanggal 4 sampai 7 Juli 2014. Ya, kalau kita lihat dari hasil survei JSI ini bahwa pasangan Prabowo Hatta ini menunjukkan tren yang positif ya, dan dalam Pilpres ini didapatkan bahwa hasil surveinya ini lebih tinggi daripada pasangan Jokowi JK. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan hal ini, Pak? Baik, ada beberapa faktor, ada 5 faktor tepatnya. Mengapa terjadi pergeseran pemilih sampai pasangan nomor urut 2 ini bisa menyalip pasangan nomor urut 1. Yang pertama adalah pergeseran preferensi dari publik yang dimiliki kesukaan, tapi untuk alasannya adalah yang pertama, preferensi pilihan bergeser dari awal yang mereka mengenangi capres yang rakyat dan lain-lain. Kita lihat untuk alasannya sekarang lebih prefer ke pemilih yang tegas, berwibawa. Mungkin pemilih merasakan bahwa itulah yang akan bisa menyelesaikan masalah bangsa yang sudah sekarang berlangsung ini. Lalu yang kedua ada faktor debat. Debat cukup berpengaruh dalam proses election ini, sehingga hasil dari debat kemarin lebih positif ke pasangan Prabowo Hatta dibandingkan Jokowi JK. Melihat performance yang lain, karena debat itu sudah ada suatu show, dimana yang dilihat adalah yang pertama performance, yang kedua baru substansi dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah faktor isu-isu negatif yang menimpa Jokowi itu lebih terasa di pemilihnya Jokowi dibandingkan isu-isu negatif Prabowo yang dirasakan oleh pemilih Prabowo. Jadi resistensinya cukup tinggi untuk isu-isu negatif untuk Jokowi JK itu sendiri, sehingga mereduksi suara dari Jokowi JK sampai per tanggal 4 sampai 7 Juli itu. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah mesin politik dari Prabowo Hatta sendiri yang relatif lebih kuat, lebih solid di lapangan dibandingkan dengan mesin politik Jokowi JK. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Eka Kusmayadi atas penjelasan dan pemaparannya. Namun kita sendiri tahu bahwa hasil survei mungkin bisa mengatakan hal-hal bermacam-macam. Cuma hasil pastinya akan ditentukan tanggal 9 Juli besok. Terima kasih atas kehadirannya di studio bersama kami Pak Eka.